Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulfa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas materi tentang pencaksilat. Yang pertama, sejarah tentang pencaksilat. Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pencaksilat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad 7. Kala itu, pencaksilat masih sederhana, berupa gerakan tangan dan kaki. Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Pulau Jawa. Awalnya pencaksilat digunakan sebagai pembelaan diri dari musuh. Seiring dengan perkembangan zaman, pencaksilat mulai berkembang dan menyebar luas di seluruh dunia. Kini selain sebagai seni bela diri, pencaksilat juga menjadi salah satu cabang olahraga. Pencaksilat kini sudah banyak dipertandingkan di kejuaraan-kejuaraan dunia. Dalam sebuah kejuaraan pertandingan pencaksilat dimainkan dalam 3 babak. Kemenangan peserta dapat diraih dari beberapa hal, seperti menang angka, menang mutlak, menang teknik, dan menang diskualifikasi. Yang kedua, peraturan dalam pencaksilat. Dilarang memukul kelamin lawan, pertandingan harus sesuai golongan umur, pemain wajib melakukan serangan berpola. Melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali akan diskualifikasi. Yang terakhir adalah teknik pukulan dan tangkisan dalam pencaksilat. Pukulan dalam pencaksilat menjadi salah satu teknik atau metode untuk mempertahankan diri dari bahaya yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya. 1. Pukulan depan atau lurus. Pukulan depan dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Untuk mencapai hasil yang optimal, pukulan dapat dilakukan dengan bantuan pergerakan bahu, putaran pinggang yang mendukung untuk pemindahan berat badan ke depan atau tangan yang menyerang. Pukulan ini dapat dilakukan dalam 2 sikap tubuh yang berbeda, yaitu pukulan depan dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang, kemudian sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan atau jab. Pukulan depan dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang, namun tidak sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan atau strike. Cara melakukan pukulan depan: kuda-kuda samping, kaki kiri di depan, kedua tangan berada di depan dada, kepal tangan untuk memukul, kedua telapak kaki sejajar, mengubah kepalan menjadi telungkup ketika memukul dengan tangan kanan. Ganti posisi kaki dan kanan ketika pukulan lurus. 2. Pukulan bandul atau sengkol. Pukulan bandul dalam pencaksilat dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90%, kemudian diayun dari bawah ke atas. Pukulan ini dapat dilakukan dengan posisi kaki yang bervariasi, baik dengan posisi kaki depan sejajar dengan tangan yang digunakan untuk menyerang maupun tidak. Cara melakukan pukulan bandul adalah sikap kaki kuda-kuda tengah, kedua belah tangan saling menyilang depan dada, tangan yang akan memukul jari-jarinya mengepal, ayunkan tangan yang memukul ke depan dengan kepalan telungkup. Tangan yang satu lagi tetap menutup badan sendiri. Lakukan dengan mengubah atau mengganti tangan yang memukul. 3. Pukulan tegak. Pukulan tegak dalam pencaksilat dapat dilakukan menggunakan gerakan yang benar agar badan tidak mengalami cedera saat melakukan serangan, maka lawan dapat dikalahkan. Teknik ini dilakukan dengan cara kepalan tegak. Cara melakukan pukulan tegak adalah: awali gerakan dengan teknik kuda-kuda tengah. Posisikan kedua tangan menyilang di depan dada, kepal jari-jari tangan yang digunakan untuk memukul. Lakukan gerakan memukul menggunakan tangan kanan ke arah depan dengan posisi kepalan tegak. Salah satu tangan yang tidak digunakan untuk memukul tetap berada di depan dada. Lakukan gerakan pukulan pencaksilat ini secara bergantian. 4. Pukulan melingkar. Pukulan melingkar dilakukan dengan cara menggerakkan tangan secara melingkar. Pukulan ini dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Supaya hasil pukulan bagus, maka harus didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan pukulan. Sasaran dari pukulan melingkar adalah pinggang lawan. Cara melakukan pukulan melingkar adalah: kuda-kuda tengah, kedua tangan menyilang di depan dada, tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal, tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan secara melingkar dari sisi kiri depan kanan dengan kepalan tegak. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Lakukan dengan mengubah tangan yang memukul. 5. Pukulan samping. Pukulan samping merupakan pukulan yang arahnya ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Pukulan ini memiliki lintasan ke depan atau lurus dengan menggunakan tangan yang dimulai dari samping. Cara melakukan pukulan samping adalah:
Kuda-kuda kiri depan, sikap ini harus dilakukan dengan benar. Kedua tangan menyilang di depan dada, tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. Telapak kaki kanan harus sejajar dengan telapak kaki kiri. Memukul menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Tangkisan. Tangkisan adalah pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan. Tangkisan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan seorang pesilat untuk mengandalkan serangan lawan. Ada beberapa jenis tangkisan dalam pencak silat, yaitu tangkisan satu lengan, tangkisan dalam, yaitu gerakan menangkis dari luar ke dalam. Tangkisan ini cocok untuk membendung serangan lurus, khususnya pukulan dengan perkenaan pada lengan bawah bagian luar. Tangan yang lainnya melindungi dada. Tangkisan luar, gerakannya kebalikan dari tangkisan dalam, yaitu dari dalam keluar. Tangkisan ini juga cocok untuk serangan lurus, khususnya pukulan dengan perkenaan pada lengan bawah bagian dalam. Tangan yang lain melindungi dada. Tangkisan atas, yaitu tangkisan untuk melindungi serangan yang mengarah ke kepala. Gerakan tangkisan ini teknik yang dilakukan dari bawah ke atas. Tangan lainnya melindungi dada. Tangkisan bawah berguna untuk melindungi bagian kaki dan paha. Gerakannya dengan menarik salah satu tangan dari atas ke bawah. Tangan lainnya melindungi dada. Tangkisan dua lengan. Tangkisan dua lengan depan dada dengan telapak tangan. Gerakan ini dilakukan dengan posisi kedua tangan berada di depan dada. Kedua telapak tangan saling berhadapan dan jari-jari terbuka. Tangkisan dua lengan depan dada dengan lengan bawah. Tangkisan ini dilakukan dengan posisi kedua tangan berada di depan dada mengepak. Posisi kepalan tersebut menghadap dada. Optimalkan kedua lengan untuk menangkis. Tangkisan siku. Tangkisan siku jauh berbeda dengan gerakan tangkisan lainnya, sebab butuh keseimbangan kuat karena satu kaki lainnya menutup serangan lawan. Gerakan pertama adalah memutar badan 90 derajat, baik ke salah satu arah kanan atau kiri. Kemudian salah satu yang menghadap lawan ditekuk ke atas menutup perut. Tangan paling dekat dengan lawan berlindung di belakang kaki yang diangkat tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.